Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita tingkatkan kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kepada kita semua begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat sehat, sempat, berkat dan selamat, sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini, yang insya-Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita limpah curah agungkan kepada baginda kita Nabi Allah, Nabi besar Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, dari zaman kebodohan menuju zaman ilmu pengetahuan, dari zaman onta menuju zamannya kijang innova. Alhamdulillah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala rahimakumullah. Berdirinya saya di sini bukan untuk menceramahi, bukan pula untuk sok mengerti, apalagi mencari calon istri. Tapi berdirinya saya di sini akan menyampaikan pesan-pesannya Nabi. Judul tausiah kita pada malam hari ini yaitu Dzikrul Maut, mengingat mati. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala rahimakumullah. Berbicara masalah zaman, di zaman sekarang banyak orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Dunia dinomorsatukan, akhirat diabaikan. Dan perbedaan zaman dulu dan zaman sekarang jauh perbedaan dan perbandingannya. Dulu anak-anak cuma bisa main yang namanya karet, tapi sekarang Masya Allah udah jago main yang namanya internet. Betul? Dulu anak-anak cuma bisa main yang namanya gangsing kayu, pistol dari bambu, tapi sekarang Facebook, Twitter, Instagram, Free Fire, PUBG dan Mobile Legend udah nomor 1. Betul? Dulu anak-anak taunya ketika pulang sekolah bantu orang tua, tapi sekarang Masya Allah ketika pulang sekolah malah chattingan sama doinya. Betul? Dulu taunya ketika hari libur ikut pengajian, tapi sekarang Masya Allah ketika hari libur keluar malam pacaran, bonceng-boncengan, hingga akhirnya hamil 3 bulan, menjadi beban dan pikiran dan rusaklah masa depan. Betul? Oleh karena itu, akibat hal tersebut, banyak orang-orang yang lalai dengan perintah Tuhan, dengan orang tua semakin melawan. Bila disuruh sibuk chattingan, kotak amal masjid jadi incaran, tiap hari pacaran, keluar malam mabuk-mabukan, main judi bermalam-malam, ketika mati hanya menjadi penyesalan. Betul? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya mati. Mau tidak mau pasti akan merasakan yang namanya mati. Presiden mati, gubernur mati, bupati mati, santri putri mati. Semua pasti akan merasakan yang namanya mati. Dan tergantung kita menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa amal soleh atau amal buruk. Jikalau kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh, oleh karena itu marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya, menjalankan segala perintahnya dengan istiqomah dan menjauhi segala larangannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, nggak ada cerita orang mati bawa mobil, tapi banyak cerita orang mati ketabrak mobil. Nggak ada cerita orang mati bawa rumah, tapi banyak cerita orang mati gara-gara nggak kebeli rumah. Nggak ada cerita orang mati bawa motor ninja, tapi banyak cerita orang mati gara-gara putus cinta. Nggak ada cerita orang mati bawa meja, tapi banyak cerita orang mati gara-gara di PHP-in sama wanita. Betul? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala rahimakumullah. Adapun penyesalan orang-orang yang sudah meninggal dunia, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa dibangkitkan ke dunia ini. Andaikan aku bangkitkan, kata Allah, ingin apa kalian? Apa kata mereka? Fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Ingin bersedekah. Begitu berartinya, begitu mulianya sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, ada 3 amalan yang tidak akan terputus. Yang pertama, sedekah jariyah. Qalilan faqalilan, malah kita niatkan, tekadkan untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau kita tidak bisa bersedekah dengan harta, dengan tenaga, contohnya ketika ada batu di tengah jalan kita singkirkan, itu termasuk sedekah. Karena kenapa? Kita membantu saudara kita agar tidak menjalankan, yaitu namanya kecelakaan. Tidak bisa dengan tenaga, dengan senyuman. Tabassamuka fi akhika fi wajhika laka sedekah. Tersenyum di hadapan saudaramu itu sedekah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala rahimakumullah. Dan yang kedua tadi yaitu ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu, marilah kita ketika kita mendapatkan ilmu, kita amalkan dan kita ajarkan, dan kita bisa mendapatkan amal jariyah. Dan yang ketiga yaitu anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Oleh karena itu, kita sebagai seorang anak senantiasa berdoa untuk kedua orang tua kita. Jikalau ayah dan ibunda kita masih ada, berbakti kepada mereka berdua dan senantiasa ucapkan kata-kata yang baik dan benar, kata-kata yang mulia. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Perintah dari Nabi, cintai abi ummi, patuh dan rendah hati, mencari ridho ilahi. Ridullah fi ridho walidain wa sukhtullah fi sukhti walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala rahimakumullah. Intisari apa yang saya sampaikan, kitalah manusia yang banyak dosa, bergelimpangan dengan dosa. Kullu banu Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak cucu Adam itu berdosa dan bersalah, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah bertaubat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, malah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala dan amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, saya teringat sebuah syair dari Abu Nawas. Oleh karena itu, malah kita lantunkan bersama-sama. Ilahi lastu lil firdausi alam wala aqwa ala naril jahim.
فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم. Wahai Tuhanku, aku bukanlah ahli surga, juga tak mampu menahan siksa neraka. Kabulkan taubat, ampuni dosa-dosaku. Hanyalah Engkau pengampun dosa hamba-Mu. Saudara-saudara yang berbahagia, kita adalah orang yang bergelimpangan dosa. Oleh karena itu malah kita memperbaiki ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa memperbaiki hablum minallah dan hablum minan nas, memperbaiki hubungan kita kepada Allah dan kepada manusia. Dan mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Undur ma qala wa la tandur man qala. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat orang yang menyampaikan. Syukron, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.